Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang putusan dan eksekusi dalam hukum acara perdata di pengadilan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rahmadani dengan NIM B1A1222018. Saya Resika Sandika dengan NIM B1A1222026. Saya Nilam Cahyanias dengan NIM B1A1222013. Saya Pita Saputra dengan NIM B1A1222019. Saya Silvi Febrina Chandra dengan NIM B1A1222015. saya Gita Ramadhani dengan NIM B1A1222032. Saya Muhammad Nabi Sikti dengan NIM B1A1222024. Pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman, yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Jenis pelaksanaan putusan eksekusi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eksekusi uang, yang dimana diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya. Pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua yaitu eksekusi perbuatan, diatur dalam pasal 225 HIR, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu eksekusi real, merupakan tindakan paksaan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya, eksekusi ini diperlukan jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusannya secara sukarela. Selanjutnya yaitu proses eksekusi. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang dapat memasukkan permintaan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, ketua akan memanggil pihak yang dikalahkan dan memberikan peringatan agar ia memenuhi keputusan dalam tempo yang telah ditentukan. Tetapi, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan putusan masih belum dilaksanakan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan penyitaan barang-barang milik yang telah kalah hingga cukup untuk mengganti jumlah uang yang telah ditentukan dalam keputusan dan biaya eksekusinya. Eksekusi putusan perdata dilakukan oleh pihak yang dikalahkan, dan jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan ke pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Jadi, asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi, yang pertama itu ada putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang atau banding ataupun kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua, itu ada putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, itu ada putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, itu ada putusan first take dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Selanjutnya, itu ada putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara. Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah. Terhadap asas ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Bentuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang kedua, itu ada pelaksanaan putusan provisi. Terdapat dalam pasal 180 ayat 1 HIR juga mengenal putusan provisi, yaitu tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Dan yang ketiga itu ada akta perdamaian.
Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR. Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa. Dan yang keempat itu ada eksekusi terhadap grosse acta. Grosse acta ini sesuai dengan pasal 224 HIR. Eksekusi grosse acta merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian asal bentuk perjanjian tersebut ialah grosse acta. Jadi Dan yang keempat itu ada eksekusi terhadap grosse acta. Grosse acta ini sesuai dengan pasal 224 HIR. Eksekusi grosse acta merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian asal bentuk perjanjian itu ialah grosse acta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse acta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum eksekusi. Dasar hukum eksekusi adalah sebagaimana yang diatur dalam bab ke-10 bagian ke-5 HIR atau titel ke-4 bagian ke-4 RBG, yaitu pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR, pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258 RBG dan pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG. Bagian-bagian eksekusi meliputi 1. Amar putusan. Putusan yang memerintahkan pelaksanaan tindakan tertentu. Yang kedua, penempatan eksekusi. Dokumen yang memuat amar putusan dan dilakukan oleh penitera atau jurusita. 3. Berita acara eksekusi. Dokumen yang membuat detail tentang objek yang dieksekusi. Yang keempat, prosedur eksekusi, langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk pengajuan permohonan, penetapan, dan pelaksanaan. Mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu HIR bab ke-9 bagian ke-5 tentang menjelaskan putusan pasal 195 sampai pasal 224. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putus akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang salah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan pasal 196 HIR. Jika setelah jangka yang telah ditetapkan putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan putusan itu dalam pasal 197 HIR. Sekian, terima kasih. Oke, saya melanjutkan materi dari teman saya, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat 1. Jika terdapat putusan yang di dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam asas ini, yaitu 1. Menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan. Pedoman menentukan kewenangan tersebut didasarkan atas faktor di pengadilan negeri mana perkara gugatan diajukan dan di pengadilan negeri mana perkara diperiksa diputus pada tingkat pertama. 2. Kewenangan menjalani eksekusi hanya diberikan kepada pengadilan negeri.
tidak menjadi suatu permasalahan ketika suatu putusan yang hendak dieksekusi tersebut merupakan hasil putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. 3. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio. Atas dasar kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat penetapan setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Kemudian yang menjalankan eksekusi adalah panitera atau jurusita pengadilan negeri. Terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata terdapat 3 jenis eksekusi, yaitu 1. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang. 2. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. 3. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap yang ada di dalam eksekusi. Yang pertama itu adanya permohonan eksekusi. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada unmanning. Unmanning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara berupa teguran kepada tergugat atau yang kalah agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan Negeri permohonan eksekusi dari penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu permohonan sita eksekusi. Penetapan sita eksekusi ini merupakan lanjutan dari penetapan unmanning. Secara garis besar terdapat 2 macam cara peletakan sita. Yang pertama itu ada sita jaminan yang mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu sita eksekusi. Adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat itu ada penetapan eksekusi. Setelah adanya permohonan sita eksekusi, maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera dan jurusita untuk menjalankan eksekusi. Selanjutnya yang terakhir itu ada lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis. Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai syarat permohonan teguran unmanning eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Yang pertama, permohonan teguran, unmanning, dan eksekusi diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepanitraan hukum. Selanjutnya, surat permohonan unmanning eksekusi berisi identitas permohonan eksekusi dan termohon eksekusi sesuai identitas diri KTP, uraian singkat, duduk perkara dan alasan permohonan, objek perkara, amar putusan pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir, tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon. Baiklah, selanjutnya surat permohonan dilampiri dengan fotokopi salinan putusan yang telah berkekuatan hukum, tetap sesuai dengan fotokopi, cap stempel basa PN, surat kuasa khusus jika permohonan surat pernyataan dari pemohon bahwa objek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain, misalnya perkara tun, pidana tipikor, surat-surat lain yang dipandang perlu apabila ada.
Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Tentang pendelegasian eksekusi. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga pendelegasian eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 206 R.BG dan pasal 195 HIR, yaitu pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui pendelegasian atau permintaan bantuan kepada pengadilan lain untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat penetapan yang telah disampaikan kepadanya. Baik, tata cara pelaksanaan pendelegasian eksekusi terhadap objek yang berada di luar yurisdiksi pengadilan yang memutus perkara adalah yaitu dengan cara membuat surat penetapan eksekusi. Ketua pengadilan membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan kepada panitera atau jurusita pengadilan yang memutuskan perkara melalui panitera atau jurusita pengadilan tempat objek yang akan dilaksanakan eksekusinya. Yang kedua yaitu membuat berita acara eksekusi pengadilan. Agama yang menerima permintaan eksekusi segera melaksanakan eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi. Pengadilan yang meminta pelaksanaan eksekusi, pengadilan yang menerima permintaan eksekusi tidak dibenarkan menilai isi penetapan eksekusi yang dikirim oleh pengadilan yang meminta eksekusi. Yang ketiga yaitu tentang biaya eksekusi. Yang menaksir biaya pelaksanaan eksekusi adalah pengadilan yang meminta eksekusi dilaksanakan. Tentang berapa besar biaya eksekusi yang diperlukan adalah menurut kebutuhan di lapangan. Pengadilan yang menerima permintaan eksekusi dapat meminta tambahan biaya eksekusi kepada pengadilan yang meminta eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan kebutuhan real yang telah dikeluarkan atau yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih.